edukasi itu terutama untuk hukum memang masih kurang ya di masyarakat Indonesia begitu loh. Jadi semisal kalau kayak ada orang yang ketemu kasus di jalanan, semisal kayak ada razia bodong gitu kan. Kalau razia bodong kan banyak kan orang tuh nggak tahu mau kemana gitu loh, nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau konsultasi kemana begitu kan. Nah dari situ aja. Oke, kembali lagi di Landak Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, sangat spesial. Kenalkan CEO Landak, Bapak Niko Prakoso. Selamat datang, Pak. Selamat malam, terima kasih sudah diundang. Tadi kena macet sih. Kena macet? Iya, kena macet Oh, lumayan. saya tadi jalan lancar sih. Jalan lancar ya? Aduh. Iya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa buat sobat-sobat sekalian untuk follow IG-nya Landak. Karena podcast ini live-nya selalu tayang di IG-nya Landak, @landak.id. Bisa juga ditonton di YouTube kita, landak.id. Dan juga replaynya akan diupload di YouTube juga, dan audionya diupload di Spotify, betul ya? Betul, jadi nanti kalau emang episode-episode sebelumnya pada belum catch up, nah bisa langsung lihat di Spotify atau di YouTube juga udah ada replaynya. Iya, mantap. Betul. Berasa banget ya. Apanya? Oke. Berasa apa? Lagi, panggilnya gimana? Panggilnya apa nih, Pak? Bebas, Anaknya. mau gue lu juga nggak apa-apa, sama aja, santai-santai. Santai. Oke. Niko aja ya, Niko ya. Gue ngikut. Ah, ngikut. Masa sih Gue ngikut? ngomongnya Mas DC berarti. Enggak apa-apa. Saya nggak tersinggung. Siap. Oke, kita mulai dengan ini aja. Landak. Hmm. Landak tuh apa sih? Mungkin yang baru tonton live, mungkin belum tahu, belum kebayang gitu. Landak tuh sebenarnya ngapain gitu. Mungkin bisa diceritain sedikit supaya orang-orang ini audiens kita, sobat-sobat kita itu kebayang gitu. Apa itu Landak? Iya, jadi thank you banget untuk kesempatannya pada hari ini ya untuk podcast gitu ya. Memang Landak itu udah dari Januari 2013, Januari 2023 gitu ya. Kan sekarang udah April lah, kira-kira kita udah running sekitar 3 bulan. Nah, Landak itu memang bagi yang belum tahu itu layanan hukum yang menyediakan utamanya konsultasi hukum dan beberapa layanan hukum lainnya juga yang bisa dilihat sebenarnya di website landak.id begitu. Oh. Nah, jadi selain yang konsultasi tadi, layanan hukum kita juga memang bekerja sama juga dengan law firm rekanan kita, yaitu Pribadi Randa and Partners Law Firm. Begitu. Jadi dari awal memang layanan-layanan hukum kita yang kita berikan kepada masyarakat itu memang udah kerjasama sama law firm begitu. Oh. Ini bagus sih sebenarnya si platform ini. Banyak orang juga butuh gitu. Tapi apa yang menjadi motivasi seorang Niko untuk memulai Landak? Sebenarnya sih Landak tuh berangkatnya sebenarnya dari keprihatinan kita gitu ya, karena rendahnya kesadaran hukum di Indonesia terutama begitu ya. Jadi ya kita juga ingin supaya akses hukum tuh ya di masyarakat Indonesia itu lebih mudah dijangkau dan terutama dari segi harga terjangkau juga begitu. Oh, begitu ya. Karena selama ini mungkin di luar kan kalau misalkan butuh layanan hukum mungkin nggak tahu mesti kemana. Betul. Mungkin bisa ke LBH sebenarnya, cuma LBH banyak juga mungkin yang ini ya, yang lapor gitu ya. LBH banyak yang lapor kasus sih sebenarnya, cuman karena mungkin banyaknya kasus yang masuk ke LBH jadi mungkin nggak semua gitu ya bisa ditangani sama LBH gitu. Oh. Gitu. Karena kan LBH ya juga terbatas gitu ya kapasitasnya ya gitu kan. Sementara karena itu memang layanan hukum yang gratis, jadi kan karena memang volumenya banyak yang mau yang mau konsultasi hukum juga terutama begitu. Jadi mungkin dari LBH juga nggak bisa sampai semuanya gitu melayani konsultasi dari masyarakat Indonesia yang membutuhkan gitu. Ah ya, berarti intinya kayak banyak yang nggak kebagian gitu ya. Betul. Oke. Terus mau nanya lagi Niko nih. Landak itu saat dibentuk
bayangannya visi misinya tuh ke depannya gimana sih? Kalau Landak tuh sebenarnya visinya sih simple ya. Jadi kita ingin menjadikan nih Landak Mhm. itu sebagai layanan hukum yang mudah diakses, mudah dijangkau. Karena Landak tuh ada di website, nanti juga akan hadir di aplikasi begitu ya. Aplikasi Ya. terutama nanti di Juni gitu ya, akan hadir di Mhm. aplikasi. Dan juga harganya terjangkau, tapi nggak murahan gitu. Oh, murah tapi nggak murahan gitu Murah ya. nggak murahan, betul. Oke, 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 oke. Nah, tapi saya pernah lihat nih Mm-mm. beberapa platform yang melakukan hal yang sama kayak Landak nih. Mm-mm. Mungkin Mungkin mau wah, disebutin nggak? Nggak perlu disebutin lah ya. nggak Mungkin perlu ada disebutin beberapa mungkin. lah aplikasi-aplikasi yang nawarin jasa layanan hukum seperti ini gitu. Betul, betul. Nah, kira-kira menurut Niko sendiri apa yang membuat Landak berbeda dari mereka gitu? Kalau perbandingan antara Landak dengan kompetitor ya, kalau dari perbandingannya itu, yang pertama itu bisa kita lihat kita itu nanti akan hadir di aplikasi. Sementara kompetitor sudah hadir juga di aplikasi, tapi kita lihat itu kok aplikasinya tuh kayak terbengkalai ya bahasanya gitu loh. Kayak nggak ada fitur-fitur development di situ, terus mungkin kayak lebih diarahkan ke websitenya lah, atau mungkin langsung diarahkan ke WhatsApp lah begitu gitu kan. Dan juga menurut saya dari Landak itu harganya itu lebih terjangkau dibandingkan kompetitor kita gitu. Oh, jadi baru kompetitor ini harganya dari segi harga Landak pede menang gitulah ya. Ya menang di segi harga itu menang gitu loh. Dan kita Oh, nanti memang bener-bener mau develop banget gitu di aplikasi, jadi gitu loh, semacam Halodoc gitu. Jadi kan Halodoc kan semua apa kebutuhan kesehatan kan semua udah mulai lari-lari ke Halodoc gitu kan, orang udah mulai tahu kok Halodoc 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 gitu kan. Kita juga ingin supaya Landak juga bisa hadir di aplikasi juga, nanti kalau layanan hukum orang-orang butuh gitu larinya ke Landak begitu loh. ah, Karena ya balik lagi aksesnya terjangkau dan semua orang sekarang perkembangan digitalisasi udah semakin pesat juga gitu loh. Jadi orang iya udah betul. lebih lebih melek gitu loh. Jadi kayak makin banyak orang yang pegang HP, semua udah pada pakai aplikasi semua gitu loh. Oh ya, maksudnya di Indonesia kan hampir semua udah punya handphone lah Iya, gitu ya. handphone kan udah semakin terjangkau ya kan. Orang udah pada Harganya pakai aplikasi, kita hadir di aplikasi ya. supaya gampang orang gitu loh untuk menggunakan layanan hukum tuh semudah itu, segampang itu gitu, secepat itu. Oke, oke, oke. Mantep banget tapi itu. Hmm. Tapi di Indonesia sendiri kan sebenarnya walaupun banyak yang pakai HP, Mm-mm. ada beberapa mungkin kayak generasi-generasi yang udah tua Udah. atau apa lah ya sebutnya ya, udah lebih sebelum kita gitu lah. Mereka itu kan istilahnya kurang paham teknologi gitu kan. Oke. Iya. Terus ditambah juga masih banyak banget di Indonesia nih yang masih belum aware banget tentang hukum. Bahkan beberapa dari mereka bahkan takut gitu kan. Dengar kata hukum aja udah kayak, wah gue mesti waspada nih, Iya, iya. ya kan? Betul, betul. Nah, dari Landak tuh sebenarnya ada nggak sih strategi pemasaran yang efektif gitu untuk ngejamah orang-orang ini? Oke, oke. Jadi sebenarnya itu bahkan dari logo Landak sendiri kita kan terlihat friendly gitu kan ya. Sementara kalau bisa dibilang dari kompetitor gitu kan mungkin ketika ngeliat hukum, mencekam banget begitu loh, kayak hukum kalau gue ngurusin hukum nanti ribet nggak ya prosesnya apa segala macam, menakutkan nggak ya apa segala macam. Ya, betul. Sedangkan memang dari logo Landak sendiri kenapa dibikin friendly supaya orang tuh nggak takut gitu loh ketika berurusan dengan hukum Oh. begitu. Itu salah satunya. Dan juga memang ini salah satu tantangan terbesar kita gitu loh, karena edukasi itu terutama untuk hukum memang masih kurang ya di masyarakat Indonesia begitu loh. Jadi semisal kalau kayak ada orang yang ketemu kasus di jalanan, semisal kayak ada razia bodong gitu kan. Kalau razia bodong kan banyak kan orang tuh nggak tahu mau kemana gitu loh, nggak tahu mau konsultasi kemana begitu kan. Nah dari situ aja kayak, oh berarti yang terkait yang sesimpel UU LLAJ seperti itu aja, UU
apa undang-undang lalu lintas jalanan aja orang masih banyak yang belum tahu begitu. Jadi memang edukasinya sangat penting gitu kan. Memang jadi kita mulai dari edukasi dulu. Jadi kan dari Landak juga udah mulai mengadakan seminar-seminar hukum juga begitu loh. Oh, udah kali seminar hukum. Betul. Di mana saja? Kemarin tuh kita udah ada seminar juga sih sebenarnya kan di SMAK 5 itu yang pertama kali tuh. Kita seminar hukum di sekolah gitu kan ya. Itu untuk anak-anak kelas 10 lah begitu. Oh, untuk anak SMA kelas 10. Untuk anak SMA kelas 10 betul. Sama kemarin juga kita udah ada kerjasama juga sama Kalbis Institute. Wah, Kalbis Institute ya? Betul. Nah, itu kemarin itu untuk seminar hukum ketenagakerjaan. Ya, partisipannya lumayan sih. Jadi banyak yang memang tertarik juga gitu loh. Ketika kita nggelar seminar, oh ternyata banyak ya yang tertarik gitu loh untuk mengenal hukum lebih dalam. Nah, kebetulan kemarin itu topiknya hukum ketenagakerjaan. Nah gitu, itu kan semua tuh banyak yang butuh tuh kan, apalagi terutama yang kayak baru masuk kerja. Oh, pas baru masuk kerja, pas keterima di awal-awal udah ada perjanjian nih. Oh, apa yang harus diwaspadai nih dari perjanjian gitu kan. Betul. Apa aja yang harus diwaspadai dari perjanjian, apa yang sekiranya harus diomongin lebih lanjut sama si employernya begitu kan. Karena mungkin ada beberapa poin yang nggak jelas di perjanjian itu, seperti itu gitu loh, kurang lebih seperti itu. Ya, Bu. Oh ya, mau nanya deh, kenapa ya dari semua hewan kan tadi kan ceritanya Landak itu brandingnya itu pengen kelihatan friendly, biar nggak kelihatan intimidating, betul ya? Betul. Kenapa spesifik hewannya Landak? Karena Landak lucu. Ya nggak cuma lucu doang. Sebenarnya Landak ya satu lucu kan, nggak intimidating. Nah, sebenarnya tuh kita ngambil filosofinya. Ya. Landak itu kan di belakangnya punya duri. Oke. Nah, layaknya hukum, kalau kita mengikuti alurnya durinya Landak, nggak akan terasa sakit. Nggak akan terasa sakit. Tapi kalau kita coba kita elus aja tuh, alur durinya berlawanan arah, sakit tuh. Oh, karena durinya ketancep ya. Ketancep, iya, sama kayak hukum lah. Kurang lebih kayak begitu. Kalau ngelawan alur hukumnya ya udah sakit gitu loh. Gitu. Hukum itu tidak berbahaya, tapi kalau bermacam-macam atau melawan hukum itu bisa kena impactnya gitu ya. Iya, bisa kena impactnya itu jelas. Makanya pilih hewan Landak. Iya, pilih Landak. Spesifik, itu ide brilian sebenarnya. Iya. Keren banget sih. Terus selama ini balik lagi ya tadi, selama ngejalanin Landak tuh apa tantangan terbesar yang sosok Niko hadapi? Yang pertama sih memang kalau untuk tantangan ya, yang tadi masih balik lagi sih, salah satunya edukasi ya gitu kan. Edukasi lumayan memakan waktu gitu. Itu kan proses yang bertahap gitu kan, perlahan-lahan, nggak bisa langsung kayak langsung dikasih. Semisal kan kita juga ada bikin konten-konten juga ya di sosmed kita gitu kan, di Instagram, di TikTok. Ya kita kasih yang kayak semisal kontennya mengenai undang-undang LL aja begitu kan, tapi kan itu cuma LL aja gitu. Maksudnya kayak nggak, edukasi tuh masih jauh lebih luas gitu loh. Nggak cuma sekedar LL aja lah, contohnya begitu. Nah, yang kedua itu juga memang kita gimana cara supaya orang aware gitu loh ada Landak. Itu juga tantangan gitu kan ya, karena orang membutuhkan, tapi kan awalnya balik lagi nggak tahu kemana. Sementara kita baru newcomer gitu loh. Newcomer ya memang masih harus kerja keras gitu loh untuk supaya orang tuh aware gitu loh sama Landak. Oh, Landak ada, jadi kalian bisa konsultasi hukum ke kita gitu loh, atau memakai layanan hukum di kita, karena memang juga terjangkau gitu loh. Jadi kita juga memang friendly lah untuk menengah ke bawah begitu. Iya, sama kalau mau dibilang tantangan terbesar lagi adalah ya memanage ini ya, keuangan yang ada gitu ya. Karena kan untuk kita meningkatkan edukasi dan kesadaran kesadaran atas brand Landak itu kan juga harus di manage tuh. Kira-kira
oh butuh uangnya seberapa ya kira-kira untuk mendapatkan exposure sekian. Kalau untuk uangnya segini untuk edukasi apakah oke atau enggak begitu loh. Apakah kita bisa memberikan edukasi secara gratis gitu kan. Jadi nggak mengharuskan mereka untuk membayar begitu. Seperti itu sih. Tapi kalau yang terakhir itu mungkin poinnya hampir semua perusahaan masalahnya sama kali ya. Iya, itu hampir semua perusahaan juga Tapi ngalamin sih kalau yang itu. saya tangkap tadi datanya emang yang berat itu edukasinya. Hmm. Karena kalau menurut opini pribadi sih ya, Mm-mm. hukum itu kayak asuransi. Gimana tuh? Miripnya itu di bagian mereka saat mereka nggak butuh, mereka pasti nggak cari. Hmm. Ya kayak kalau sakit deh ngomongnya, Mm-mm. nggak cari dokter. Betul, betul. Bahkan kalaupun disodorin di depan mukanya, mereka nggak bakal gubris gitu. Mm-mm. Memang Tapi sesuai. begitu kedapetan masalah, mereka baru cari. Memang sesuai kebutuhan sih, iya. Iya, jadi beratnya di situ mungkin ya. Mm-mm. Jadi memang kalau untuk beberapa orang saya yakin lah gue yakin kalau beberapa orang yang mungkin udah lihat konten kita atau mungkin yang udah kenal kita mungkin lewat sosmed lah segala macem, ya mungkin beberapa kan udah nge-save kan. Jadi semisal kalau mereka membutuhkan, mereka udah tahu gitu loh kontaknya ke Landak. Oh iya, udah pegangannya. Udah Iya, tahu mesti gue dulu kemana. udah pernah save nih konten ini, terus oh Landak tuh pelayanan hukum begitu. Nah itu bisa dari situ. Wah, iya iya benar. Mm-mm. Oke 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 oke. Ya sebelum lanjut buat viewers, sobat-sobat, kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja tanya, gak usah malu-malu. Langsung tanya Iya, nggak apa-apa. mumpung ada Bapak CEO di sini mau nanya segala hal tentang Landak, itu bisa tanya langsung. Nanti dijawab sama Bapak Niko. Siap. Oke? Belum ada pertanyaan berarti? Belum ada pertanyaan. Oke. Gak apa-apa, kita lanjut aja ngobrol lah. Ini lanjut nih. Kira-kira gimana caranya Landak mengelola resiko dalam pengembangan produk dan bisnisnya? Kalau mau dibilang resiko, sebenarnya resiko ada banyak ya. Kita ambil contoh satu aja, mungkin resiko dari kita memberikan layanan yang jelek. Itu kan kita juga harus maintain ya. Tadi kan kita ngomongnya kayak awareness, exposure gitu kan. Kita harus nyediain layanan hukum, tapi kita juga harus memastikan layanan hukum yang kita berikan ke masyarakat yang membutuhkan, ya ada kebutuhan hukum itu juga harus berkualitas gitu loh. Itu salah satu resiko yang kita manage. Nah itu memang kita handle dengan kita berkanan dengan law firm yang pribadi Randa & Partners gitu. Jadi memang sudah dijaga gitu loh kualitas lawyernya gitu. Kualitas lawyer dan juga kualitas layanannya seperti itu ya. Betul, jadi memang berkualitas karena memang udah jaminan dari law firm kita begitu. Itu salah satu resikonya gitu. Oke 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 oke. Nah, ini sekarang kan berarti Landak sudah jalan sekitar 4 bulan betul ya? Betul, kurang lebih sekitar 4 bulan. Via WhatsApp betul ya? Hmm? Via apa layanannya? Oh, layanannya kita itu bisa diakses juga sebenarnya layanan hukumnya tuh di landak.id. Nah, dari situ nanti bisa dinavigasi tuh, nanti kita ada berbagai layanan hukum. Ya. Nah, juga ada paket untuk B2B sebenarnya juga ya. Nah, ketika dipencet pesan sekarang nanti akan diarahkan ke WhatsApp. Nah, itu untuk sekarang, nanti akan kedepannya akan hadir di aplikasi begitu. Oke 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 oke. Belum ada di aplikasi tapi via website masuknya. Iya, Dapat sekarang direct ke WhatsApp. betul. Karena kenapa kita udah nongol dulu di website gitu loh? Karena ya kita ingin sesegera mungkin ya kasih layanan hukum yang terjangkau tapi berkualitas. Gitu. Ya nanti sembari berjalan nanti akan hadir di aplikasi. Nanti diaplikasiin, kembangin terus. Oke oke. Tapi udah jalan 4 bulan nih. Untuk seterusnya, gimana cara dari Niko untuk ngukur kalau ini bakal berhasil? Tolak ukurnya apa gitu? Tolak ukurnya terutama dari ini ya, jumlah transaksi itu sih yang paling jelas begitu ya. Sama dari jumlah follower kita juga sih ke sosmed sebenarnya gitu loh. Karena kan kita maunya kan orang aware gitu kan ya. Dengan adanya peningkatan follower kita mengharapkan ya dari situ
orang semakin aware sama landak begitu loh. Nah sama tadi yang jumlah transaksi memang kita kejarnya juga untuk masyarakat yang membutuhkan juga. Nah nggak menutup juga untuk B2B begitu B2B? loh. Betul. Gimana tuh maksudnya? Nah kalau B2B sendiri itu layanan hukum yang kita kasih tuh ada paket-paketannya sebenarnya. Untuk detailnya sih sebenarnya bisa dilihat di website kita gitu. Nah jadi dengan harga yang kompetitif gitu ya, kita ngasih paket layanan hukumnya tuh ada seperti kayak konsultasi hukum tanpa batas, pembuatan perjanjian, review dokumen, pembuatan surat, bahkan bisa sampai konsultasi tatap muka. Wah, Gitu. all-in-one package buat B2B berarti perusahaan ya? Package buat B2B, tapi memang kalau dari usaha-usaha yang lain membutuhkan spesifik nih, custom gitulah. Ya. Nah itu bisa kontak kita lebih lanjut gitu loh. Oh. Jadi kita bisa aturin, kita bisa ya ketemu titik tengah lah gitu. Disesuaikan sama kebutuhan lah ya. Disesuaikan dengan kebutuhan usaha, betul. Oke, ada pertanyaan. Ada dua, mulai dari Bapak pribadi Hans. Oh iya, siap. Sepertinya penonton setia ini ya. Setiap podcast dia nanya loh. Langganan. Ya. Sama kayak hukum online dong ya konsepnya. Apa betul sama seperti hukum online konsepnya? Nah, memang konsepnya, ya itu salah satu kompetitor. Nah ini kan buka-bukaan nama kompetitor gitu kan ya. Oke, itu sudah dibuka sama Bapak Hans pribadi ya. Ini salah satu kompetitornya Landak, hukum online. Oke? Iya, ini kalau mau buka merek ya gitu ya. Ya. Hukum online juga sama konsepnya, tapi kita memang balik lagi ke yang awal tadi, kita harganya lebih kompetitif, Lebih kompetitif, lebih terjangkau. lebih terjangkau betul, dan kita memang nanti kita akan untuk aplikasinya tuh lebih banyak gitu loh di sana. Jadi interaksinya di aplikasi gitu loh. Sementara kalau Banyak gimana nih maksudnya? jadi nanti apapun bisa dilakukannya di aplikasi, tapi itu nanti akan seiring perkembangan begitu loh. Karena kita sekarang tuh mengejar untuk development aplikasi itu untuk yang konsultasi hukum. Tapi nanti akan berlanjut tuh. Berarti maksudnya ini maksudnya bertambah banyak itu nambah layanan ya? Nambah Seperti layanan. itu ya? Betul. Oke. Oke. Sudah terjawab Bapak Hans pribadi? Satu lagi ya. Semoga menjawab ya. Yang kedua dari sobatku.nimijaki. Oh iya. Kalau mau konsul, apakah harus menjadi member, mendaftar atau menjadi member atau bagaimana ya? Kalau mau pakai layanannya harus daftar atau login ya? Ya itu harus nggak sih sebenarnya? Dari aplikasi ntar bakal mesti jadi member atau mesti login, mesti bikin akun gitu? Kalau untuk konsultasi untuk kondisi sekarang memang belum membutuhkan yang namanya login atau menjadi member begitu kan. Ya. Sign up lah bahasanya gitu. Masih belum perlu sign up dulu begitu kalau untuk mau konsul. Ya nanti kalau yang kondisi sekarang nanti akan bisa melalui website. Ya. Nanti yang konsultasi sekarang itu pencet aja, nanti diarahkan ke WA. Nah nanti di situ akan dibantu sama tim legal dari Landak. Gitu. Untuk instruksinya nanti jelas di WhatsApp akan diarahkan harus seperti apa begitu, harus membayarnya kemana segala macam begitu. Wah, oke. Sesimpel itu rupanya ya. Iya makanya sesimpel itu gitu loh. Jadi Benar-benar mudah untuk mengakses layanan mudah hukum. untuk mengakses, cepat langsung memulai gitu. Cepat langsung mulai. Iya. Ini ide brilian memang. Oke, selanjutnya gimana rencana dari Bapak Niko untuk mengembangkan dan memperluas tim Landak di masa depan? Kalau untuk tim ya sebenarnya kan kita juga bahasanya mengkurasi gitu kan ya. Jadi kita juga milih tim tuh gimana ya, maksudnya kayak detail lah kita milihnya gitu loh. Jadi kita nggak sembarang milih untuk timnya gitu. Ya. Jadi memang untuk timnya sendiri, kalau yang tim legal memang banyakan dari kita kerjasama juga sama yang law firm begitu kan ya. Cuman kalau untuk tim-tim yang lain nanti kita akan pilihnya tuh secara detail gitu. Jadi nggak cepet-cepet, jadi kita lihat juga gitu loh kualitas dari kandidat gitu loh. Jadi kita nggak asal pilih, karena kita juga mau mengutamakan layanan hukum yang terbaik begitu. Tapi itu masih kurang masih kurang spesifik sih. Yang saya penasaran itu
ngembangin timnya itu kan satu hal kan, cara untuk milih kandidatnya gitu. Gimana kalau misalkan kayak rencana seperti tim apa yang kira-kira harus dikembangin untuk mengembangkan mengembangkan platform Landak ini? Iya, oke. Kalau terkait itu nanti kan seiring perkembangan waktu, nanti kita juga akan mengembangkan di tim development begitu kan ya, karena kita juga akan mempercepat development kita sesegera mungkin supaya banyak fitur-fitur layanan hukum yang makin tersedia di aplikasi begitu loh. Itu salah satunya kita juga akan ngembangin yang tim development, tim IT begitu. Lebih ke IT ya, untuk development aplikasi seperti itu ya. Ya, nah juga nanti akan dibantu juga sama perkembangan tim dari tim legal juga gitu, karena ya seiring pertambahan dari demand untuk layanan hukum ya, juga pastinya legal admin kita pastikan untuk bisa ready gitu loh. Tim legalnya bisa ready untuk melayani kebutuhan pengguna. Oh, selalu standby berarti ya, jadi Iya, kalau betul. responnya cepet gitu kan. Di jam kerja kita standby. Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 8. Oh, tiap Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Betul. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Jadi deg-degan gitu ya Bapak. Santai aja Pak. Ini pertanyaan diskusi terakhir panas. biasanya ultimatum pertanyaan terakhir. Enggak. Kira-kira nih, bayangan Bapak Niko nih, 5 tahun ke depan, Jadi bapak. ekspektasi Niko terhadap Landak tuh apa? Nanti kita juga kalau untuk 5 tahun ke depan nanti kita juga kan yang pertama tadi kita akan hadir di aplikasi begitu ya. Nah, untuk fitur-fitur juga menambah begitu kan. Kita juga ekspektasi kita adalah customer untuk B2B terutama itu juga bertambah begitu loh. Oke, itu kan sering berjalan waktu, tapi lebih ke kira-kira bayangan Niko sendiri nih, 5 tahun ke depan Landak tuh bakal jadi seperti apa gitu. Ini 5 tahun ke depan ya. Nah, nanti Kira-kira 5 tahun lagi Landak jadi apa gitu. harapannya kalau dari gua ya nanti Landak udah kayak seperti Halodoc, jadi kayak orang tahu kayak oh butuh layanan hukum ke Landak begitu loh, udah se-aware itu loh, Benar-benar Sama- diinget lah ya. Jadi kalau misalkan iya sama keberadaan masalah Landak tuh hukum, udah aware Landak. gitu loh, Landak tuh solusi nah, gitu, one stop solution. one stop solution Oh ya, yes. for your problem. Oke. Ingat one stop solution guys. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada pengen. Wah, belum ada pertanyaan ya. Oke, kalau seperti itu mungkin bisa diceritain sekali lagi mungkin cara untuk akses layanan hukum Landak ini ya. Kan ini bakal penting banget kan. Bakal ya berguna banget buat orang-orang yang membutuhkan gitu. Banyak di luar sana mungkin yang belum membutuhkan tapi belum tahu gitu. Oke. Jadi memang kalau untuk mengakses layanan hukum Landak gitu ya, cukup tinggal masuk ke website. Ya. Websitenya www.landak.id. Nah, nanti ketika kalian masuk, nanti situ bisa di bagian atasnya nanti akan ada tab atau kalimatnya nanti namanya layanan hukum. Begitu. Nanti begitu kalian klik, nanti akan diarahkan tuh ke berbagai macam layanan hukum yang telah kita sediakan di website. Oke. Nah, di situ tertera tuh berbagai layanan hukum dan ketentuannya seperti apa. Dan juga di situ kita juga harganya transparan gitu loh. Jadi harganya jelas gitu. Layanan hukumnya ada apa aja mungkin bisa dijelasin juga. Oke, kalau untuk layanan hukum kita ada sekarang konsultasi hukum, itu yang utama. Ya. Juga ada review dokumen, pembuatan perjanjian kerahasiaan atau NDA, Ya. pembuatan surat somasi, pembuatan jawaban somasi, uji tuntas hukum, sama pendaftaran merek juga kita melayani juga. Oh, ada pendaftaran merek juga. Pendaftaran merek itu juga melayani Wah. gitu. Merek. Cocok ya Sama- buat apa? Badan-badan usaha yang pengen branding gitu istilahnya ya. Sama pendaftaran badan usaha. Jadi sekalian bikin badan usaha, daftarin merek. Wah, cocok. Sekalian tuh. Satu paket itu. One stop solution. Bener-bener one stop Sekalian solution. one stop solution sekalian Buat langsung para gitu kan. usaha baru yang pengen bikin Iya. usaha dan pengen daftarin brandnya bisa langsung ke landak.id.
Pusing mau kontak kemana kan, oh langsung di Landak. Mau daftar merek bisa, daftar PT bisa, selesai. OP, sakti banget ini. Sama juga kita nyediain yang paket tadi. Oh, yang tadi Gitu. paket ya. Ya paket kita juga ada 4 jenis. Ya. Itu yang pertama kan ada yang all you can consult. Hmm. Itu juga ada juga paket UMKM, paket enterprise sama paket enterprise plus. Oh. Begitu. Nah di situ untuk layanannya di situ udah tertera semua gitu. Jadi jelas. Apa yang membuat paket-paket itu berbeda? Nah itu sebenarnya lebih ke value for money begitu ya. Untuk usaha-usaha yang membutuhkan itu kita mempackage-nya itu jadi dapatnya layanan hukumnya secara value for money lebih banyak gitu loh. Gitu. Dengan harga yang terjangkau, harganya transparan udah di situ udah ada. Harga udah jelas ya. Udah sejelas itu. Jadi value dari Landak itu selain terjangkau, aksesnya juga mudah, Harga transparan. dan Betul. juga benar-benar bisa dipercaya secara legal karena bekerja sama dengan law firm seperti itu ya. Iya, bekerja sama dengan law firm. Nanti memang kalau ngomongin law firm nanti kan kita juga ke depannya di salah satu development kita juga nanti kita akan bekerja sama dengan pengacara rekanan. Begitu. Nah, pengacara rekanannya ini juga nanti kita akan seleksi. Jadi bukan asal-asal pengacara apa nih gitu. Jadi udah diseleksi gitu loh. Know your lawyer. Oh, jadi nanti di aplikasinya itu pengacara juga bisa masuk di sana untuk menawarkan konsultasi seperti itu ya? Kayak freelance jadinya. Oh, Situ. bener-bener kayak Halodoc tapi versi hukum. Iya, kayak Halodoc versi hukum. Betul. Oke. Mantap. Oke, sudah di penghujung podcast. Terima kasih banget Terima Bapak kasih Niko juga. sudah menyediakan waktunya mau sharing di sini, Terima cerita soal kasih. Landak, dan juga buat teman-teman sekali lagi yang kira-kira butuh bantuan hukum seperti konsultasi atau misalkan sekedar buat review dokumen atau misalkan buat surat-surat perjanjian atau NDA dan segala macamnya, itu bisa langsung ke websitenya Landak ya. Betul. Landak.id. Di situ sudah tertera semua layanannya dan juga harganya sudah jelas di sana, transparan dan sudah pasti harganya terjangkau seperti itu ya. Atau kalau mau kontak lebih lanjut bisa juga di email ke email kita info@landak.id. Ya. Atau mungkin ke nomor WA juga bisa ke nomor HP Landak itu di 0813 1777 1221 begitu. Kalau mau ada yang ditanyakan langsung di situ bisa gitu. Betul. Oke, mantap. Thank you sekali lagi Bapak Niko. Siap, terima kasih kasih juga sobat-sobat Semoga sekalian yang membantu, sudah sobat-sobat semua. menyempatkan waktu untuk menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Landak, sobatmu dalam hukum.